Pagi di rumahku selalu dimulai dengan aroma roti panggang. Arga suka roti hangat dengan mentega, sementara aku lebih suka menunggu sedikit gosong agar renyah. Setiap pagi kami selalu bercanda soal itu. Aku akan berkata, "Kamu ini terlalu manis buat suka yang setengah matang." Dan dia akan tertawa sambil menjawab, "Dan kamu terlalu sabar buat menunggu gosong." Begitulah kami, Arga dan Nadia. 5 tahun menikah, belum dikaruniai anak. Tapi kami percaya waktu Tuhan selalu tepat. Rumah kami kecil tapi hangat. Ada pot tanaman yang Arga rawat di halaman, dan rak buku yang kuisi dengan novel-novel yang katanya membuatku terlalu baper. Tapi Arga tidak pernah melarang. Katanya justru itu yang membuatku jadi Nadianya Arga. Hari itu hari Sabtu, hari libur, tapi aku tetap bangun lebih pagi. Aku ingin menyiapkan sarapan yang agak istimewa, karena Rani mendatang. Rani adalah sahabatku sejak kuliah, ceria, pandai bicara, dan kadang cerewet. Ia sering datang tanpa kabar, membawa makanan, gosip, dan tawa. Aku tidak keberatan. Rasanya rumah ini jadi lebih hidup setiap kali Rani ada. Pagi itu, saat aku sedang memotong buah, Arga lewat di belakang dan mencium ubun-ubunku. "Rani udah dikabarin," katanya sambil menuang kopi. "Udah," katanya sebentar lagi jalan. Jawabku sambil tersenyum. Arga mengangguk pelan, matanya sebentar menatap ke arah ponselnya, lalu menatapku lagi. "Kenapa?" tanyaku heran. "Ah, enggak. Cuma ingat, Rani sekarang kerja di kantor dekat proyekku." Jawabnya cepat. Aku mengangguk, tidak berpikir macam-macam. Dunia kami saling beririsan sejak lama, jadi wajar saja kalau mereka sesekali bertemu di luar. Setengah jam kemudian, suara klakson terdengar dari depan rumah. "Kayaknya Rani udah datang," kataku sambil bergegas membuka pintu. Dan benar, Rani berdiri di sana dengan senyum lebarnya, membawa kotak kue dan tas besar. "Nat, aku bawa roti coklat kesukaanmu," serunya. Aku tertawa. Pagi-pagi udah tahu aja aku belum sempat bikin camilan. Kami bertiga sarapan bersama pagi itu. Suasananya hangat, penuh tawa kecil. Rani bercerita tentang pekerjaannya, Arga sesekali menyahut dengan komentar lucu, dan aku merasa seperti punya dua keluarga kecil dalam satu meja makan. Tidak ada yang aneh, tidak ada tanda-tanda. Semuanya terasa normal, terlalu normal. Sampai aku tak pernah menduga bahwa hari itu akan menjadi salah satu kenangan terakhir yang benar-benar murni tanpa air mata. Karena setelah hari itu, sesuatu di antara kami mulai berubah. Aku tidak tahu kapan tepatnya. Mungkin saat Rani tertawa terlalu lama pada lelucon Arga yang sebenarnya tidak lucu. Atau mungkin saat Arga mulai menatap Rani dengan cara yang tidak lagi biasa. Bukan tatapan seorang suami pada sahabat istrinya, tapi sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Hangat, tapi asing. Aku mencoba menepis pikiran itu. Aku percaya pada mereka, pada kami. Hari itu Rani lebih banyak diam. Sesekali memegang perutnya, seperti menahan sesuatu. "Aku capek banget, Nat. Mungkin mahku kambuh," katanya sambil memegang gelas air hangat. Aku panik, seperti biasa. "Kamu minum obat belum? Mau aku buatkan bubur?" Rani hanya tersenyum kecil. "Nanti aja, aku cuma perlu istirahat sebentar." Arga menatapnya cemas. Terlalu cemas untuk ukuran seorang teman. Aku sempat memperhatikannya. Tatapannya lama, dalam, seperti ada sesuatu yang ingin dikatakan tapi tertahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak nyaman di rumahku sendiri. Sore itu, setelah Rani pamit, aku dan Arga membereskan meja makan. "Rani kelihatan pucat ya?" Aku memulai. "Iya," jawab Arga cepat, tanpa menatapku.
Dia harus jaga kesehatan. Nada suaranya terlalu singkat, seperti ingin mengakhiri pembicaraan. Aku menatap punggungnya yang sibuk mencuci piring. Dulu ia selalu bicara banyak tentang hal kecil. Tapi kali ini, sunyi. Malamnya, aku keluar kamar lebih dulu untuk mengambil air. Dari ruang tamu, samar-samar terdengar suara getar ponsel. Kutelusuri sumbernya, ponsel Arga, tergeletak di meja kerja. Layar menyala sebentar. Satu pesan masuk. Dari Rani. Isi pesannya pendek saja. Terima kasih sudah nganter tadi. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana tanpa kamu. Aku berdiri terpaku. Air di gelas bergetar di tanganku. Nganter, bisikku. Kapan? Kemana? Aku ingin percaya. Ingin berpikir positif. Mungkin Arga cuma menolongnya. Mungkin hanya urusan pekerjaan. Mungkin. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa dengan air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena aku tahu kebenarannya, tapi karena aku mulai takut menanyakannya. Malam itu, aku berdoa lama sekali. Bukan meminta agar Arga jujur, tapi agar hatiku cukup kuat untuk menerima apapun yang sedang disembunyikan. Pagi datang dengan sinar lembut yang menembus gorden. Tapi rasanya tidak ada yang lembut di dadaku. Arga sudah bangun lebih dulu. Meja sarapan tertata rapi, roti hangat, dan 2 cangkir kopi terhidang. Seperti biasa. Bedanya, dia tidak menungguku makan bersama. Ia duduk di depan laptop, matanya sibuk. Jarinya mengetik cepat tanpa menoleh. Pagi mas, sapaku pelan. Pagi, jawabnya datar. Tidak ada senyum, tidak ada cium di kening. Hanya suara sendok beradu dengan gelas. Aku menatapnya diam-diam. Entah kenapa, wajahnya seperti bukan Arga yang kukenal. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi nyata. Aku ingin bicara, tapi setiap kali bibirku terbuka, ada rasa takut yang menahan. Takut mendengar sesuatu yang tak siap ku dengar. Menjelang siang, Rani datang lagi. Katanya ingin mengantarkan dokumen proyek Arga. Aku tidak tahu kapan mereka mulai punya urusan pekerjaan bersama, tapi aku mencoba tersenyum. Masih sakit perutnya? Tanyaku ramah. Rani tersenyum, sedikit kikuk. Udah mendingan kok Nadia. Namun pandanganku tertumpuk pada gelang perak di tangannya. Gelang itu milik Arga. Aku yang membelikannya 2 tahun lalu saat ulang tahunnya. Aku hampir bertanya, tapi menahan diri. Barangkali hanya kebetulan. Barangkali mereka tertukar. Barangkali aku terlalu curiga. Setelah Rani pulang, aku menatap ruang tamu yang terasa berbeda. Udara seolah lebih berat, seperti menyimpan rahasia. Aku menghela napas dan mencoba sibuk dengan pekerjaanku. Tapi jemariku bergetar tiap kali ponsel Arga bergetar. Ada ketakutan kecil tumbuh di dalam dada. Ketakutan yang berakar dari cinta yang mulai kehilangan arah. Malamnya Arga pulang larut. Aku duduk di ruang tamu menunggunya. Begitu pintu terbuka, aroma parfum yang asing menguar pelan. Bukan aroma yang biasa dia pakai. Lebih lembut, feminim. Aku lembur, katanya cepat sebelum aku sempat bertanya. Aku mengangguk saja, tak ingin berdebat. Setelah dia masuk kamar mandi, aku menatap cermin di dinding ruang tamu. Wajahku tampak lelah. Dan entah kenapa, di pantulan kaca itu, aku merasa sedang melihat seseorang yang mulai tidak mengenal rumahnya sendiri. Malam itu, aku menutup doa dengan satu kalimat yang berbeda dari biasanya. Tuhan, kalau memang aku harus kehilangan sesuatu, tolong jangan akal sehatku. Itu doa terakhirku malam itu. Dan entah mengapa, keesokan harinya, Tuhan menjawab. Tapi dengan cara yang sama sekali tidak pernah kubayangkan.
Pagi itu hujan turun pelan. Rintiknya lembut seperti bisikan. Aku baru saja menyalakan kompor ketika ponselku berdering. Nama di layar membuatku tersenyum sebentar. Rani. Namun suaranya di seberang terdengar gemetar. Nat, tolong, aku di depan rumahmu. Aku segera berlari keluar. Di depan pagar, Rani berdiri dengan wajah pucat. Tubuhnya lemas dan tangannya memegang perut. Rani, astaga, kamu kenapa? Aku menahannya sebelum jatuh. Tubuhnya dingin, napasnya tersengal. Maaf Nat, aku nggak tahu harus kemana, katanya lirih. Tanpa pikir panjang, aku memapahnya ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Hujan turun makin deras, wiper mobil bergerak cepat, dan di antara suara hujan itu, aku mendengar isak kecilnya. Di ruang UGD, dokter dan perawat segera menanganinya. Aku menunggu di luar, berdoa agar sahabatku baik-baik saja. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar sambil tersenyum lembut. Ibu, teman ibu sudah stabil, tapi dia harus istirahat penuh. Oh ya, selamat ya, temannya sedang hamil 3 bulan. Aku tertegun. Hamil? Perawat itu mengangguk. Iya, sepertinya kelelahan saja. Tidak perlu khawatir. Lalu ia berlalu begitu saja, meninggalkanku berdiri di lorong yang tiba-tiba terasa sunyi sekali. Aku menatap pintu ruang rawat yang tertutup rapat. Rani hamil. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini kabar baik, pikirku. Rani akan jadi ibu. Aku harus senang untuknya. Aku berusaha tersenyum, tapi hatiku terasa aneh. Ada sesuatu yang bergetar di dada, rasa bahagia yang tidak utuh. Beberapa jam kemudian, Arga datang menyusul. Kupikir aku akan lega melihatnya, tapi justru ada hal lain yang membuatku bingung. Begitu masuk ke ruang perawatan, Arga tampak kaku. Pandangannya langsung tertuju pada Rani yang terbaring, dan suaranya bergetar saat memanggil. Rani, aku menoleh pelan. Itu bukan nada seorang teman yang cemas. Itu suara seseorang yang sedang menahan panik karena orang yang dicintainya terluka. Jantungku berdebar pelan. Mataku berpindah dari Arga ke Rani, dan entah kenapa Rani tidak sanggup menatapku. Aku mencoba tersenyum, menutupi semuanya dengan nada ringan. Mas, Rani baik-baik aja. Dokter bilang cuma kecapekan. Arga mengangguk cepat, tapi tatapan matanya tak berpaling dari Rani. Dan di antara diam mereka berdua, aku merasa seperti orang ketiga di ruangan itu. Padahal akulah istri yang sah. Dan perempuan itu, sahabatku sendiri. Malam itu aku duduk di ruang tunggu, menatap pintu kamar rawat yang tertutup. Hujan belum berhenti. Lampu-lampu koridor berpendar lembut. Di dalam hatiku, sebuah kalimat berputar tanpa henti. Mungkin Tuhan memang menjawab doaku, tapi tidak semua jawaban datang tanpa luka. Kalimat itu terus mengiang di kepalaku bahkan setelah Rani diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Beberapa hari berikutnya, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Rani tak menghubungiku lagi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada kabar. Biasanya, setiap pagi ia akan mengirim pesan lucu atau sekadar foto sarapan. Tapi sekarang, hening. Aku mencoba mengerti. Mungkin ia masih lelah, mungkin ingin istirahat. Tapi bagian kecil dalam diriku tahu, ada sesuatu yang tidak sama lagi. Arga pun mulai berubah. Ia jadi lebih sibuk dari biasanya. Sering pulang larut, membawa aroma luar yang asing. Bukan parfum, tapi sesuatu yang sulit dijelaskan. Entah rasa gugup, entah rasa bersalah. Suatu sore, aku memberanikan diri menanyakan hal yang sudah lama kutahan. Mas,
kataku pelan saat kami duduk di teras. Aku senang Rani akhirnya bisa hamil. Tapi, kenapa kamu kelihatan tegang waktu di rumah sakit kemarin? Arga terdiam lama. Ia menatap langit yang mulai jingga, lalu mengusap tengkuknya perlahan. Ah, itu cuma kaget aja, Nat. Aku nggak nyangka aja ya, hamil. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tak menatapku. Aku mengangguk, berpura-pura percaya. Tapi jantungku terasa berat. Rani tidak pernah bilang punya kekasih. Bahkan waktu kutanya dulu, ia hanya tersenyum malu dan berkata, "Belum waktunya, Nat." Lalu tiba-tiba ia hamil, dan Arga begitu canggung di depannya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan menjenguk Rani di apartemennya. Kupikir aku akan disambut seperti biasa, dengan pelukan hangat dan aroma teh melati yang selalu ia buat. Tapi begitu pintu terbuka, ekspresinya bukan senang. Lebih seperti panik. "Nat, kenapa nggak bilang mau ke sini?" tanyanya terbata. Aku tersenyum kikuk. "Aku kangen aja, kamu kan belum sempat cerita banyak soal kehamilanmu." Rani menunduk, tangannya gemetar memegang pintu. "Maaf ya, Nat, aku lagi nggak enak badan. Mungkin lain kali aja." Aku menatap wajahnya, mencari alasan di balik senyum yang dipaksakan itu. Dan saat mataku beralih ke meja ruang tamu, aku melihatnya. Cangkir kopi kesayangan Arga, yang hanya ada 2 di rumahku. Satu milikku, satu milik Arga. Aku mematung. Rani sadar arah pandangku, lalu cepat-cepat menutup pintu. "Nat, aku bener-bener capek. Tolong nanti aja ya kita ngobrolnya." Pintu tertutup pelan. Aku berdiri di depan apartemen itu lama sekali. Hujan turun lagi, sama seperti hari Rani jatuh sakit dulu. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar luka itu mulai punya bentuk, walau aku belum tahu namanya. Malam itu aku menatap langit yang kelabu, lalu berbisik lirih. Kalau memang ini bukan kebetulan, tolong beri aku kekuatan untuk tetap tersenyum di depan mereka. Kalimat itu terus kubisikkan pada diri sendiri. Setiap kali bayangan wajah Rani dan Arga muncul di kepalaku. Sudah seminggu sejak aku berdiri di depan pintu apartemen Rani. Sejak hari itu, aku tidak pernah mendapat kabar lagi. Tak ada pesan, tak ada telepon. Hanya hening yang terasa seperti jarak yang disengaja. Suatu pagi, aku memutuskan untuk mengantarkan makanan ke rumah sakit tempat Rani sempat dirawat dulu. Aku bilang pada diri sendiri, ini cuma kepedulian seorang sahabat. Mungkin perawat di sana bisa membantu menyampaikan makanan ini untuknya. Lorong rumah sakit itu masih sama seperti terakhir kali. Putih, sunyi, dan wangi antiseptik. Aku menuju meja resepsionis dan bertanya dengan ramah. "Permisi, saya mau titip makanan untuk pasien bernama Rani. Dulu dia sempat dirawat di sini, saya teman dekatnya." Perawat itu menatap layar komputer, lalu tersenyum sopan. "Oh, Ibu Rani ya? Tunggu sebentar." Ia mengetik sesuatu, lalu berkata santai. "Ah iya, ini ya Ibu Rani, periksa terakhir kali tanggal 2 bulan ini. Dokternya waktu itu masih sama, Pak Arga Pradana kan?" Aku terdiam. Suara perawat itu seperti menggema di telingaku. Arga Pradana. Nama itu muncul begitu saja, tanpa peringatan, tanpa filter, seperti pisau dingin yang tiba-tiba menembus udara. Aku mencoba tersenyum, meski wajahku mungkin sudah kehilangan warnanya. "Oh, iya. Terima kasih, Mbak." Jawabku pelan, lalu cepat-cepat berbalik meninggalkan meja itu. Langkahku berat, tapi pikiranku lebih berat lagi. Arga?
Dokter pemeriksa Rani? Itu tidak mungkin. Arga bukan dokter, dia arsitek. Tapi kalau bukan soal profesi, kenapa namanya ada di sana? Atu menepi ke taman kecil di depan rumah sakit. Kupandangi plastik berisi makanan di tanganku. Nasi hangat dan sayur bening yang kubuat pagi tadi dengan niat tulus. Tapi sekarang, rasanya semua itu sia-sia. Tanganku bergetar. Aku menatap langit yang mendung, mencoba bernapas pelan. Aku tidak ingin berprasangka. Tapi setiap keping kecil mulai tersusun jadi satu gambaran besar, dan gambaran itu terlalu menakutkan untuk kupercaya. Sore itu aku pulang tanpa mampir kemanapun. Sesampainya di rumah, Arga sudah duduk di sofa, menatap layar ponselnya. Begitu melihatku, ia cepat menaruh ponsel itu ke meja. "Kamu dari mana?" Tanyanya ringan, tapi suaranya terdengar gugup di telingaku. Aku tersenyum samar. "Dari rumah sakit, titip makanan buat Rani." Arga terdiam sesaat, lalu pura-pura tersenyum. "Oh, baik. Gimana kabarnya?" Aku menatapnya. Lama. "Baik. Dokternya juga masih sama katanya." Aku melihat matanya berubah. Ada sesuatu di sana. Sesal, panik, takut. Semuanya bercampur jadi satu. Dan di detik itu, aku tahu. Aku tidak perlu lagi bertanya. Jawabannya sudah terlihat, bahkan sebelum sempat diucapkan. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur, menatap cangkir kosong. Untuk pertama kalinya, air mataku jatuh bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya aku tahu. Kebohongan itu memang nyata. Dan malam itu juga, sesuatu dalam diriku perlahan mati. Sesuatu bernama percaya. Aku tidak langsung menegurnya. Aku hanya duduk di dapur, menatap cangkir kosong yang dingin di tanganku. Suara detik jam di dinding terdengar begitu keras, seperti sedang menghitung mundur sesuatu yang akan segera pecah. Arga masuk perlahan. Wajahnya lelah. "Mau kubuatkan teh?" Tanyanya seolah semuanya masih sama seperti dulu. Aku tersenyum samar, menatapnya sekilas. "Nggak usah. Aku baru saja minum air mata sendiri." Jawabku dalam hati, tapi bibirku tetap diam. Beberapa hari berikutnya, aku menjadi penonton di rumahku sendiri. Arga berangkat pagi, pulang malam, dan setiap kali aku menatapnya, ia selalu menghindar. Tak lagi menatap mataku seperti dulu. Tak lagi menyentuh bahuku sambil berkata, "Hati-hati ya sayang." Semuanya berubah, halus tapi pasti. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu sambil menulis daftar belanja. Ponsel Arga di atas meja bergetar pelan. Pesan masuk dari nomor tanpa nama, hanya tertulis, "Sudah sampai rumah, jaga diri ya." Aku tidak membuka pesan itu. Aku hanya menatapnya lama, cukup lama sampai layar ponsel itu mati kembali. Lalu aku tersenyum kecil. Senyum yang anehnya tidak lagi terasa sakit. Mungkin karena hatiku sudah kebas. Malamnya, aku memutuskan sesuatu. Kalau aku memang akan hancur, biarlah aku tahu dulu seberapa dalam jurang yang menungguku. Aku tidak akan menuduh tanpa bukti. Aku ingin melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Keesokan harinya, aku berpura-pura ingin memberi kejutan kecil. Kupersiapkan bekal makan siang dan kukatakan akan mengantarkan ke kantornya. Arga sempat terkejut, tapi mencoba tersenyum. "Oh, iya, boleh. Tapi nanti jam makan siang, aku ada rapat," katanya terbata. Aku mengangguk pelan. "Nggak apa-apa, aku tunggu di parkiran aja ya." Dan benar saja, jam makan siang tiba, tapi Arga tak muncul juga. Aku menunggu hampir 1 jam.
Sampai akhirnya, aku melihat sosok yang familiar keluar dari salah satu mobil di seberang jalan. Rani mengenakan dress krem sederhana, rambutnya tergerai. Ia berjalan cepat menuju seseorang di trotoar. Seseorang yang kukenal setiap lekuk tubuhnya, bahkan dari jauh sekalipun. Mereka tidak berpelukan, tidak pula bergandengan. Tapi cara mereka saling menatap, terlalu lembut untuk disebut teman. Dan di detik itu, semua alasan, semua penyangkalan, semua kebodohanku selama ini runtuh. Aku tidak keluar dari mobil. Aku hanya duduk diam, menatap dari balik kaca, sambil menggenggam bekal yang sudah dingin di pangkuanku. Rasanya seperti menonton film tentang hidupku sendiri. Hanya saja, aku bukan lagi pemeran utamanya. Hari itu, aku tidak menangis. Aku hanya diam, menatap dua orang yang dulu paling aku percaya, berjalan menjauh bersisian. Dan di dalam hati, aku berjanji. Aku akan mencari tahu semuanya sampai tak ada lagi yang tersembunyi. Kalimat itu terus kuulang-ulang dalam kepala, seperti mantra yang menahan tubuhku agar tidak runtuh. Keesokan harinya, aku menatap cermin lama di kamar. Wajahku tampak asing. Bukan karena lelah, tapi karena tatapan di mataku bukan lagi milik perempuan yang mudah percaya. Ada sesuatu yang baru di sana. Tenang, tapi tajam. Aku mulai dari hal kecil. Aku membuka laptop Arga yang tertinggal di meja kerja. Tanganku sempat ragu, tapi hati kecilku berkata, kalau aku terus diam, aku akan mati pelan-pelan. Maka aku mengetik sandi yang dulu sering kupakai untuk membuka file desainnya. Rani 0212. Dan layar terbuka. Sandi itu masih sama. Namanya masih sama. Dunia terasa berputar sesaat. Tapi aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku membuka folder demi folder, sampai mataku berhenti pada satu file bernama Project Samudra. File itu berisi foto-foto lokasi bangunan, beberapa desain interior, dan di antara semuanya, satu foto yang membuat napasku tercekat. Foto sebuah ruang apartemen. Di meja ruang tamunya, ada vas bunga kecil, dengan foto Arga dan Rani berdiri di sampingnya. Bukan foto profesional, bukan proyek kerja. Foto itu terlalu pribadi, terlalu lembut, terlalu nyata. Aku menutup laptop perlahan, menatap lantai dengan mata berkaca. Lalu, aku tertawa pelan. Tawa yang tidak bahagia, tapi juga bukan kesedihan. Mungkin lebih seperti tawa seseorang yang baru sadar, aku sudah lama hidup di panggung sandiwara. Hari-hari berikutnya aku tetap bersikap biasa. Memasak, menyiapkan baju kerja Arga, menatapnya dengan senyum kecil yang kini hanya topeng. Aku tidak ingin ia tahu bahwa aku tahu. Setiap pagi, Arga mencium keningku seperti biasa. Dan setiap kali bibirnya menyentuh kulitku, aku merasa seperti sedang berdiri di pinggir jurang, menunggu waktu jatuh. Malam itu, setelah Arga tertidur, aku memberanikan diri membuka ponselnya. Aku tahu ini salah, tapi aku butuh kepastian. Pesan terakhir yang ia kirim membuat jantungku berhenti sejenak. Besok aku datang, janji, aku rindu kamu. Pesan itu dikirim 3 jam sebelum ia pulang tadi sore. Dan nama di atas pesan itu bukan nama asing. Rani. Aku meletakkan ponsel itu di meja, menatap wajahnya yang terlelap di sampingku. Entah bagaimana, aku tidak merasa ingin marah. Yang kurasakan hanya dingin.
seperti air laut di malam hari.